Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Yang awalnya fokus pada pemerintahan, ekspresi Zheng Lingxin berubah total saat memperhatikan sosok besar itu, dan hampir kehilangan suaranya sebelum berkata. Dewa Iblis Emo, Sitri. Dia menggunakan mantra terlarang, ucap Zheng Lingxin. Lan Yanyu berdiri di samping suaminya dan bertanya. Mantra macam apa itu? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Tanya Lan Yanyu. Tanggapan Zheng Lingxin sangat serius. Sitri dikenal sebagai Dewa Iblis Emo, karena dia adalah penguasa kenafsuan dalam semua iblis. Mantra terlarangnya mungkin bukan serangan secara langsung, tetapi jauh lebih menakutkan daripada serangan langsung. Ini dapat membangkitkan keinginan kita yang paling primitif, bahkan pada tingkat kultivasi aku mulai tidak dapat berpikir jernih, apalagi untuk tidak mengatakan apa-apa tentang para prajurit, jawab Zheng Lingxin. Lan Yanyu menjadi cemas. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada cara untuk mengganggunya? Tanya Lan Yanyu. Zheng Lingxin tersenyum pahit. Apakah kamu tidak melihat, ada 5 dewa iblis lain yang mengelilinginya? 6 pilar mereka juga telah mengumpulkan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin kita bisa menginterupsi kekautan seperti itu? Kami hanya bisa menyerahkannya kepada kakek dan yang lainnya, jawab Zheng Lingxin. Lan Yanyu mengerutkan alisnya. Bagaimana jika kamu tidak melihatnya? Tanya Lan Yanyu. Zheng Lingxin menggelengkan kepalanya. Itu tidak berguna. Ini masih awal dari mantra terlarang itu. Dan pada tingkat budidaya Sitri, jika dapat mengalihkan pandanganmu darinya, itu sudah cukup untuk melenyapkan kekuatan mantra terlarangnya, tapi bagaimana mungkin dia bisa berada di peringkat 12 di antara para dewa iblis? Jawab Zheng Lingxin. Lan Yanyu kemudian bertanya dengan bingung. Tapi bagaimana mungkin aku tidak merasakan apa-apa darinya? Tanya Lan Yanyu. Wanita memang kebal terhadap mantranya yang terlarang. Tapi tentara kita adalah lelaki. Jawab Zheng Lingxin. Mencapai titik ini, wajahnya tanpa sadar bergeser ke Chai Er yang di udara, lalu bergeser ke Long Haoshen yang masih tanpa bergerak untuk melepaskan lingkaran cahaya keemasan. Samar-samar, Zheng Lingxin merasakan bahwa pertempuran ini akan berhubungan dengan kehidupan atau kematian gunung pengusir iblis kuil assassin. Jika ada yang tidak beres, Exorcist Mountain Pass mungkin punah dari dunia ini. Dan pada saat itu, tidak mungkin kuil assassin dapat melindungi dirinya sendiri. Dia sekarang mempertimbangkan, apakah akan menutup retret Long Haoshen dan putrinya untuk melestarikan setidaknya sedikit garis keturunan kuil assassin. Sebagai ayahnya, dia akhirnya mulai menunjukkan perasaan pribadinya. Long Haoshen juga melihat mantra terlarang dilepaskan oleh Demon God Sitri, dan itu segera mengejutkannya. Efeknya berbeda dari Zheng Lingxin, karena dia berada di dalam Star Domain, dan mendapat bantuan dari esensi cahaya yang meluap serta kekuatan mentalnya yang kuat, yang membuat persepsinya mencapai ketinggian yang menakutkan. Dia menemukan, bahwa mantra terlarang Sitri itu seperti layar proyeksi. Penggunaan mantra terlarang ini hanya untuk menghasilkan gelombang spasial khusus untuk memproyeksikan sosoknya di samping benteng Exorcist Mountain Pass. Dengan kata lain, iblis-iblis di bawah ini tidak akan dapat melihat, kecuali mereka mencapai benteng. Jika tidak, mereka tidak akan terpengaruh oleh mantranya yang terlarang. Long Haoshen sekarang ini tidak lebih dari penonton, dan mengawasi dengan jelas situasi yang membingungkan ini. Dia menemukan, bahwa setelah Sitri mulai menggunakan mantra terlarang ini, serangan pasukan iblis sebenarnya menjadi lebih lambat. Hanya Dual Blade Demon yang masih bergegas maju dengan semua kekuatan yang mereka miliki, sementara iblis kelas menengah dan tinggi lainnya jelas melambat. Hanya saja, karena Dual Blade Demon tak henti-hentinya berkerumun menembus dinding benteng, perubahan ini tidak terlalu terlihat. Long Haoshen segera sampai pada kesimpulannya, bahwa mantra terlarang Demon God Sitri juga efektif melawan iblis. Tepat pada saat ini, neraka seperti sedang mengamuk dan tiba-tiba bangkit di kejauhan dari kem iblis. Hamparan api yang luas naik, dan menyulut setidaknya sepertiga dari kem iblis, api itu naik dan menyebar dengan cepat. Bahkan, kepala kuil assassin, Heroic Assassin Zheng Yue, telah memerintahkan pusat kekuatan besarnya dari kuil assassin untuk diam-diam meninggalkan Exorcist Mountain Pass.
Dipengaruhi oleh pendapat Long Haoshen dan hasil hebat yang dicapai selama serangan malam itu, Zheng Yue benar-benar menyadari apa yang harus mereka lakukan sebagai assassin. Dengan tetap di Exorcist Mountain Pass, pusat kekuatan besar ini tidak memiliki banyak manfaat, dan hanya bisa berdiri berlawanan dengan musuh. Tapi mereka adalah assassin, dan bukan penyihir, dan untuk alasan ini, bahkan assassin pahlawan dari tingkat ke-9 tidak bisa meluncurkan mantra terlarang dalam skala besar. Jadi, mereka hanya bisa berfungsi sebagai penyergap di luar Exorcist Mountain, dan bertindak sebagai pisau yang sangat tajam untuk menyerang ke arah musuh. Ini akan menjadi pertahanan yang jauh lebih efisien daripada jika mereka tetap berada di dalam Exorcist Mountain Pass. Mereka adalah orang-orang yang memulai kebakaran besar ini, yang juga benar-benar mengosongkan cadangan makanan iblis. Tapi ekspresi Zheng Yue sangat suram. Dia merasakan bahwa Sitri telah mulai menggunakan mantra terlarang, tetapi dari belakang pasukan iblis, dia hanya melihat sosok merah muda ilusori, dan tidak dapat membedakan kemampuan yang digunakan Sitri. Ketika Long Haoshen telah amati, mantra terlarang Sitri memang tidak lebih dari sebuah proyeksi dari dirinya sendiri di Exorcist Mountain Pass. Ini dilakukan agar itu tidak mempengaruhi pasukan iblis tidak akan terpengaruh kecuali dia berada di sisi Exorcist Mountain Pass. Para assassin heroik, ikuti aku. Kami akan menyerbu iblis level tinggi dari belakang mereka, teriak Zheng Yue. Zheng Yue tidak ragu-ragu untuk memberikan perintah ini. Mereka tidak bisa membiarkan Sitri lolos begitu saja, karena kalau tidak, Exorcist Mountain Pass akan dalam bahaya besar. 11 cahaya berkelok dan menghilang di udara. Kemudian dia samar-samar bisa melihat, bahwa di balik 6 pilar Dewa Iblis, langit tiba-tiba mulai terlihat terdistorsi, dan diilhami oleh niat membunuh yang jauh lebih tajam untuk segera mengunci 6 Dewa Iblis di tempatnya. Seolah-olah Sitri tidak memperhatikan pahlawan assassin ini, dan dia terus melantunkan mantranya. Sosok terwujud itu terus menjadi lebih jelas, seolah-olah versi raksasa dirinya mulai terbentuk di dunia ini. Pengaruh yang dimilikinya pada Exorcist Mountain Pass terus bertambah besar, saat mata para prajurit memerah. Berkat realiti pembantaian CR, mereka bisa menahan mantra terlarang sampai batas tertentu, tetapi sekarang, dahi CR sudah dipenuhi keringat. Tidak peduli seberapa kuat dewa yang dipilih itu, serta betapa kuatnya sabit dewa kematian, hingga pada akhirnya, ia mencapai batas tingkat ke-7. Jika kultivasi CR telah mencapai tingkat ke-9, Realm Slater-nya mungkin bahkan bisa menekan mantra terlarang Sitri. Tapi ini di luar kemampuannya saat ini. Tetap mengaktifkan ranah ini, itu hanyalah tindakan putus asa. Jika kekuatan CR menghilang, para prajurit di bawah ini akan semakin terpengaruh. CR mengertakkan giginya sambil menahankan rasa sakitnya. Itu benar, karena dia mengerti situasinya, dan dia tidak berani mengendurkan kekuatannya. Aku harus terus maju, untuk membuatnya bertahan sejauh mungkin, pikir CR. Matanya tertuju pada Long Haoshen, yang berada di sisi lain benteng Exorcist Mountain Pass. CR tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, tetapi CR memiliki keyakinan yang teguh padanya. Dia pasti akan membalikkan situasi, itu sudah pasti. Suara nyaring meledak dari bagian belakang 6 pilar Dewa Iblis. Di udara, celah spasial besar yang membentang lebih dari 300 meter telah muncul, dan memanjang ke arah Dewa Emo Iblis Sitri. Itu adalah tindakan dari 11 Heroic Assassins, serangan bersama dengan satu tujuan, yaitu, untuk menghentikan mantra Sitri. Dia mengeluarkan ekspresi jijik, ketika 5 pilar Dewa Iblis lainnya berbalik ke arah yang sama hanya untuk memblokir serangan untuknya. Bang! Suara ledakan yang sangat mengerikan terdengar, dan retakan besar itu tersebar. 11 sosok bangkit kembali pada saat yang sama, dan melesat beberapa ratus meter jauhnya sebelum menstabilkan dirinya. 5 pilar Dewa Iblis bersinar dengan warna cahaya yang berbeda, karena mereka secara paksa menghentikan serangan 11 assassin ini. Mengapa aliansi kuil menghargai kemampuan Long Haoshen yang dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis begitu mahal? Itu karena selama 6.000 tahun terakhir, umat manusia belum menemukan metode untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Karena iblis, manusia menderita begitu banyak kerugian yang mengerikan. Semakin banyak Dewa Iblis menggunakan pilar mereka, semakin banyak kekuatan hebat yang bisa mereka tampilkan, dan semakin menakutkan mereka ketika muncul. Bukti sempurna dari itu adalah situasi saat ini. Pertahanan bersama dari 5 Dewa Iblis sudah cukup membuat 11 Assassins pahlawan tidak berdaya.
Ketua, apa yang harus kita lakukan? Seorang asasin sedang menyeka darah yang mengalir dari mulutnya, saat dia bertanya pada Zheng Yue. Mata Zheng Yue agak merah. Dia tahu bahwa dalam keadaan ini, mantra terlarang Sitri sudah tak terbendung. Itu benar-benar mustahil, dan ini adalah situasi yang paling tidak ingin dilihatnya. Jika mereka adalah pusat kekuatan puncak-puncak milik kuil mage, mungkin mereka bisa mencoba menggunakan senjata dari mantra terlarang mereka sendiri untuk menghadapi mantra terlarang Sitri. Tetapi di kuil aliansi, dua kuil tidak bisa menggunakan mantra terlarang begitu banyak, kuil itu adalah Assassin dan Warrior Temple. Dalam pertempuran tunggal, mereka jauh lebih kuat, karena penguasaan dataran spiritual dan ketangguhan mereka jauh melampaui kuil mage, kuil spiritual, dan kuil Priest. Tapi mereka tidak punya cara untuk menembus blokade pilar Dewa Iblis. Napas Zheng Yue terasa sangat cepat, sebagai kepala kuil Assassin, dia sudah memprediksi hasil terburuk. Melirik ke 6 pilar Dewa Iblis sambil menggertakkan giginya, dia memberi perintah yang terasa sangat menyakitkan untuk dikeluarkan. Membunuh. Sementara mereka fokus pada mantra terlarang mereka, kami akan membantai iblis level tinggi mereka. Aku ingin melihatnya, apakah mereka dapat membunuh orang-orang kita sebelum kita membunuh mereka, jawab Zheng Yue. Ini sudah merupakan pilihan terbaik yang mereka miliki. Jika mereka hanya punya pilihan lain, Zheng Yue tidak akan memberikan perintah seperti itu. Saat semuanya berjalan seperti ini, mata 10 asasin lainnya juga memerah. Perintah ini terasa sangat sulit baginya untuk dikeluarkan. Cucu lelakinya, Zheng Lingxin, memimpin pertempuran di dalam Exorcist Mountain Pass, sementara cicitnya telah memberikan semuanya untuk menahan mantra terlarang. Jika mantra terlarang di Demon God Sitri selesai, mereka pasti akan menjadi orang yang menanggung bebannya. Bunuh. Ke-11 Heroic Assassins berteriak secara bersamaan. Di bawah pengawasan para Dewa Iblis yang terkejut di luar Dewa Iblis Emo, mereka berubah seperti naga liar, dan menyapu jalan mereka ke bawah melalui pasukan iblis. Serangan yang diluncurkan oleh 11 pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 untuk melawan pasukan iblis, itu bukanlah lelucon, asasin bukan ahli dalam serangan skala besar, tetapi kekuatan ofensif mereka dalam skala kecil jauh melampaui kontes, bahkan jika dibandingkan dengan penyihir. Di depan 11 dari mereka, iblis-iblis itu dalam keadaan menyedihkan. Bahkan pusat kekuatan iblis dari tingkat ke-7 atau ke-8, itu tidak akan dapat bertahan, dan untuk sesaat, iblis berperingkat tinggi di belakang berada dalam keadaan kacau. Kali ini, itu bukan serangan mendadak, tetapi pembantaian total akan semakin cepat. Ekspresi para dewa iblis besar segera menjadi tidak sedap untuk dipandang. Alasan mengapa pusat kekuatan besar di tingkat ke-9 dari kedua belah pihak tidak ikut serta dalam pertempuran ini adalah, untuk menghindari pembantaian total kedua belah pihak. Kekuatan destruktif dari pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 terlalu ekstrim. Dalam kasus ketika mereka bergabung dalam pertempuran untuk melawan musuh dari pangkat yang lebih rendah, itu pasti akan berakhir dengan pembantaian berdarah-darah. Dan pada akhirnya, kedua belah pihak akan benar-benar hancur. Seperti Exorcist Mountain Pass yang tidak tahan dengan mantra terlarang yang kuat dari Dewa Iblis Emo, iblis-iblis itu tidak sanggup menanggung serangan panik dari begitu banyak pusat kekuatan pada tingkat ke-9. Tepat setelah sosok Zheng Yue mendarat di tanah, sepasang belati bersinar dengan kilau oranye yang menjadi ciri khas di tingkat epik akhirnya muncul di tangannya. Sinar oranye menyebar bersamanya sebagai pusatnya, dan langsung mengoyak tubuh beberapa lusin iblis kelas tinggi. Segera, dia muncul 100 meter jauhnya, lalu berputar seperti gasing yang berputar. Tidak ada yang melihat dengan jelas kalau belati itu menerobos barisan mereka, tetapi setiap rangkaian pusaran belati itu merenggut nyawa lebih dari 100 pusat kekuatan iblis, iblis biasa dari tingkat ke-4 atau ke-5, itu sama sekali tidak memiliki peluang di depan cahaya ini yang menjadi ciri khas dari tingkat epik. Adegan yang sama pun pecah untuk masing-masing 11 pusat kekuatan besar asasin. Kekuatan destruktif mereka telah tumbuh dan jauh melampaui serangan yang semalam. Ekspresi Emo Demon God Sitri menjadi sangat tidak sedap untuk dipandang, mantranya masih berlanjut, dan sekarang dia sudah mencapai titik di mana dia tidak bisa kembali, jika dia berhenti sejenak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dan di atas itu, dia tidak bisa membiarkan 5 dewa iblis lainnya menanggapi serangan itu. Kalau tidak, jika seorang asasin manusia mengapitnya dan memotong mantranya yang terlarang, itu akan menempatkannya dalam posisi terpukul dan putus asa.
Emo Demon God harus menyelesaikan mantra terlarangnya terlebih dahulu, untuk pertama kalinya dengan kejam memberikan serangan fatal ke Exorcist Mountain Pass, sebelum berurusan dengan assassin dari tingkat ke-9 di belakangnya. Tetapi pada saat ini, akan sulit untuk mengatakan berapa banyak roh jahat kelas tinggi yang tersisa. Pada saat ini, 6 Dewa Iblis masih belum mati akal. Dewa Iblis Winged Ox Sagan mungkin yang terendah dari 6 Dewa Iblis ini, tetapi setelah berdiri berhadapan dengan Exorcist Mountain Pass untuk waktu yang lama, pemahamannya tentang kekuatan kuil assassin tidak setengah-setengah. Melihat situasi yang berantakan dan hampir tak terkendali ini, dia segera berteriak keras kepada iblis dan memberi perintah. Perintah ini memberi kesadaran tiba-tiba pada para dewa iblis lainnya yang cepat-cepat bergabung dengannya untuk memberi perintah. Perintah Sagan sangat sederhana, mundur semuanya. Semuanya harus mundur, teriak Sagan. Kerugian terbesar para assassin adalah ketidakmampuan mereka untuk melakukan serangan skala besar. Pasukan iblis sangatlah banyak, sehingga bahkan jika assassin ingin membunuh mereka, itu tidak akan pernah berakhir. Bagaimanapun juga, kekuatan-kekuatan ini dari kuil assassin sangat terbatas jumlahnya. Mereka tidak mungkin menghadiri semua iblis yang datang dari semua sisi, dan dengan serangan fatal mantra terlarang yang akan dilakukan Sitri, kehadiran serangan pasukan iblis tidak akan terlalu memengaruhi hasilnya. Jadi, bahkan jika urutan mundur untuk pasukan iblis akan sangat menurunkan moral mereka, itu adalah metode terbaik untuk mengurangi kerusakan mereka. Tapi rencana para dewa iblis ini sangatlah ideal. Apakah pasukan beberapa ratus ribu iblis ini bisa mundur hanya dengan diberitahu seperti itu? Yang di luar mendengar perintah dan mundur, tetapi tidak mudah bagi iblis-iblis yang berada di inti formasi musuh untuk mundur. Untuk sesaat, pasukan iblis menjadi semakin tidak teratur, dan pelanggaran Dual Blade Demon mulai melemah karena perintah beberapa dewa iblis ini. Untuk sesaat, Exorcist Mountain Pass berada dalam kondisi kekacauan penuh, dan baik pasukan udara iblis maupun pasukan daratnya, itu menjadi di luar kendali para dewa iblis. Selain itu, 11 assassin tersembunyi telah menembus jauh di barisan mereka, oleh karena itu, kekacauan hanya membuat mereka lebih mudah untuk membantai jalan mereka. Di sisi lain, situasi Exorcist Mountain Pass tidak sedikit lebih baik daripada iblis. Penyerangan Dual Blade Demon telah menurun, tetapi tekanan pada perwira dan tentara tidak berkurang sedikit pun. Di depan mata mereka, gambar wanita raksasa yang jauh itu telah menjadi benar-benar nyata, dan mantra terlarang Sitri hampir selesai. Wajahnya yang sangat besar memancarkan senyum menawan, dan cahaya merah muda lembut mengisi Pass Mountain Exorcist dengan kehangatan yang membebaskan. Semua prajurit telah memerah karena kegembiraan, dan beberapa di antaranya tidak bisa berhenti merobek pakaian dan baju besi mereka sendiri karena nafsu. Pesona Dewa Iblis Emo terlalu besar. Tiba-tiba, sinar merah muda besar dan cemerlang itu melonjak, seolah-olah telah memberi kehidupan pada sosok raksasa itu dan membuatnya bergerak. Mantra terlarangnya sudah lengkap. Sitri raksasa perlahan-lahan melangkah maju, dan dengan lembut menggerakkan wujudnya yang menggairahkan sebagai wanita penggoda. Segera, erangan terdengar di Exorcist Mountain Pass, dan senjata para prajurit jatuh satu demi satu dari tangan mereka. Bahkan pengaruh Realm of Slaughter CR telah mencapai titik terendahnya. CR memuntahkan seteguk darah, dan sudah di ambang kehancuran. Energi spiritualnya sudah melewati batasnya, dan pada saat itu, Slaughter Realm bisa hancur kapan saja. Pada saat itu juga, bahkan Seng Lingxin tidak bisa menahan diri. Bahkan dia yang sebagai Panglima Angkatan Darat, sangat gemetaran karena menanggung rasa sakit yang tak tertahankan. Langkah pertama yang dia ambil hanyalah permulaan untuk melawan mantra terlarang Sitri. Segera, wanita raksasa itu tiba-tiba memulai tarian yang ringan dan anggun di udara. Setiap langkahnya sederhana, setiap gerakan yang dia lakukan, dan setiap pandangan menarik yang dia berikan, itu tidak gagal untuk sangat mempengaruhi para prajurit pasukan Gunung Pengusiran Iblis. Beberapa dari mereka sudah dalam keadaan panik. Beberapa prajurit yang budidayanya paling rendah, itu telah melemparkan diri mereka ke barat dan jatuh dari puncak benteng. Tetapi bahkan dalam kejatuhan seperti itu, pandangan panik di mata mereka tidak ditenangkan sedikit pun. Mereka sudah melampaui pembebasan dari mantra terlarang Sitri. Ini adalah tarian surgawi nafsu dan bergairah iblis Emo, dan itu merupakan mantra terlarang halusinasi yang kuat. Mantra terlarang ini tidak memiliki kekuatan penghancur secara langsung, tetapi efeknya bahkan lebih mengerikan.
Itu mencakup skala yang sangat besar, dan bahkan mempengaruhi pusat kekuatan besar dengan budidaya yang sebanding dengan Sitri sendiri. Jika mantra terlarang ini diizinkan untuk dilemparkan, kecuali kekuatan tekad dan mental seseorang mencapai tingkat yang memadai, orang itu pasti tidak akan terpikat. Setelah selesai menyelesaikan mantranya, para lelaki akan segera tenggelam ke dalam nafsu birahinya yang memuncak, dan menghadapi hasil akhir yang tak terhindarkan, dan akhirnya mati karena terbakar dengan hasrat birahinya sendiri. Eksorsis Mountain Pass sudah dalam kekacauan, dan sama seperti mereka, pasukan iblis dalam keadaan kekacauan juga. Pada titik ini, sepertinya tidak ada pemenang yang keluar dari pertempuran ini. Putusan akhir hanya akan menjadi kondisi saling menghancurkan. Tepat pada saat ini, kecemerlangan emas yang tinggi tiba-tiba menerangi langit. Begitu berkobar, Chai akhirnya telah mencapai batasnya, dan rilem slaternya berakhir ketika tubuhnya jatuh ke bawah. Cahaya keemasan lembut menangkapnya, dan menghentikannya agar tidak jatuh ke benteng. Itu adalah Han Yu. Han Yu sekarang dalam kondisi yang sangat buruk, dan kedua matanya berwarna merah. Setelah menangkapnya, bahkan tidak bisa bertanya tentang keadaannya, dia segera melemparkannya ke teras komandan di lantai 2 Eksorsis Mountain Pass. Benteng itu terlalu berbahaya. Ribuan pria terbakar nafsu di sana. Jika mereka melihat seorang Chai yang lemah, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi padanya. Kultivasi Han Yu juga berada di tingkat ke-7, tetapi kemauannya jauh di atas kekuatan besar dengan peringkat yang sama, bakatnya yang berbakatnya, termasuk energi spiritual internal bawaannya yang sebanding dengan usia 80 tahun, itu bermanifestasi tanpa keraguan pada saat ini. Dia juga melihat bahwa kecemerlangan emas yang tinggi menyala, dan memiliki satu keinginan pada saat ini. Dia hanya bisa percaya pada pemilik cahaya itu, bahwa dia akan sekali lagi membalikkan situasinya. Itu benar, cahaya keemasan itu dilepaskan oleh Long Hao Shen. Seketika Sitri menyelesaikan mantranya yang terlarang, matahari di cakrawala yang jauh akhirnya menunjukkan wajahnya. Fajar telah sampai pada suatu kesimpulan, dan pada saat menjelang pagi, Long Hao Shen akhirnya merasakan reaksi dari Divine Snail Shield. Segera, itu meledak dengan kecerahan yang tak tertandingi. Energi spiritual dataran tinggi yang terus-menerus dituangkan Long Hao Shen, dan belum memicu reaksi apapun dari perisai siput ilahi sampai sekarang, itu hanya ditimbun di dalam perisai siput ilahi matahari dan bulan sampai sekarang, matahari dan bulan dengan instan sudah selesai menyingsing, Long Hao Shen mendapatkan kembali kendali perisai siput ilahi, dan semua energi dataran tinggi spiritual yang tersimpan akhirnya pecah di sekitar. Sebuah cahaya multiwarna yang intens naik ke langit, dan kali ini, Long Hao Shen segera merasakan bahwa ia telah memasuki kondisi koneksi yang fantastis dengan siput ilahi matahari dan bulan. Tanpa perlu refleksi aktif, ia mulai merasakan kegunaan dan efek Divine Snail Shield dari matahari dan bulan. Saat dia menekan perisainya, cahaya warna-warni itu ditembakkan ke arah Sitri raksasa. Ekspresinya akhirnya berubah, dia telah memperhatikan gerakan Long Hao Shen selama ini, dan setelah melihat ledakan cahaya multiwarna dari alat ilahi, dia segera membuat respons. Sinar merah muda ditembakkan dari pilar dewa iblisnya, dan dengan kasar menyambar cahaya yang berasal dari perisai siput ilahi matahari dan bulan. Sosok raksasa yang mengeksekusi Celestial Dance of Lust tiba-tiba menjadi ilusi, dan para prajurit serta petugas yang panik segera terhenti. Tetapi sesaat berikutnya, sosok itu kembali muncul dan tariannya menjadi semakin erotis. Mustahil untuk berhenti. Long Hao Shen pun tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu, bahwa kultivasinya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Sitri. Sama seperti dia memiliki alat ilahi yang disebut perisai siput ilahi matahari dan bulan, Sitri juga memiliki pilar dewa iblisnya. Meskipun pilar dewa iblis hanya mirip dengan alat ilahi, sebagian besar ditujukan untuk memperkuat kekuatan dewa iblis dan melindunginya, ini bukan sesuatu yang bisa ia tahan dengan budidayanya saat ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.